Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke anak-anak ibu, kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Baik, berdoa selesai. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang globalisasi. Setelah Ananda mempelajari materi globalisasi ini, nanti Ibu harapkan Ananda semua bisa yang pertama menjelaskan pengertian globalisasi, yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, yang ketiga menjelaskan dampak positif maupun dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Oke anak-anak ibu, silahkan berkonsentrasi untuk menyimak video pembelajaran kita berikut. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Jadi untuk materi globalisasi ini kita akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama tentang pengertian dari globalisasi, yang kedua bentuk-bentuk dari globalisasi, yang ketiga dampak dari globalisasi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oke, anak-anak ibu semuanya, jadi tujuan pembelajaran kita dalam tema globalisasi ini antara lain yang pertama, setelah mempelajari materi ini, anak-anak ibu semua dapat menjelaskan yang pertama pengertian dari globalisasi, yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, dan yang ketiga menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Oke, kita lanjut dengan poin pertama mengenai pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Sementara pengertian globalisasi itu sendiri diartikan sebagai suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Selanjutnya, poin yang kedua itu bentuk-bentuk globalisasi. Di sini dipaparkan ada 5 bentuk dari globalisasi, di mana yang pertama itu adalah globalisasi di bidang budaya. Terjadinya globalisasi di bidang budaya itu ditandai dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa penghantar di dunia. Jadi setiap orang saat ini itu mempelajari bahasa Inggris karena ini akan sangat diperlukan dalam interaksi dengan orang-orang dari negara-negara lainnya. Sementara bentuk globalisasi yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. Adanya globalisasi di bidang komunikasi itu ditandai atau didukung oleh keberadaan internet. Karena internet menjadi salah satu sarana penunjang dalam komunikasi saat ini, termasuk komunikasi global, dan juga didukung oleh perangkat-perangkat komunikasi yang semakin berkembang pesat. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Adanya globalisasi di bidang ekonomi itu ditandai dengan adanya pasar bebas. Di samping itu, juga munculnya berbagai organisasi-organisasi ekonomi, baik dalam suatu kawasan ataupun dalam tingkat internasional, seperti adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, APEC, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sementara yang keempat, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat didukung oleh keberadaan internet.
sebagai salah satu penunjang komunikasi global masyarakat di dunia saat ini, dan ditambah lagi dengan perkembangan berbagai alat komunikasi yang sangat mendukung dalam bidang globalisasi iptek. Yang terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Terjadinya globalisasi bidang transportasi kita lihat dari adanya perkembangan dari sarana transportasi. Kalau kita bandingkan pada zaman dahulu, itu transportasi masyarakat masih sederhana seperti adanya becak, gerobak, dan lain-lain. Dan untuk saat sekarang kita lihat betapa pesatnya perkembangan sarana transportasi seperti munculnya pesawat terbang, mobil, kereta api, kapal, pesiar, bus, motor, dan lain-lain, di mana keberadaan sarana transportasi ini semakin memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas ataupun pengangkutan barang dalam jumlah yang besar. Selanjutnya kita masuk ke poin dampak globalisasi. Yang pertama itu dampak positif dari globalisasi itu terdiri dari yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian negara meningkat. Yang keempat, taraf hidup meningkat. Kelima, komunikasi cepat dan mudah. Keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Ketujuh, berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Yang terakhir, dampak negatif dari adanya globalisasi itu antara lain yang pertama, pola hidup kebarat-baratan. Yang kedua, demoralisasi, terjadinya penurunan moral masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Keempat, meningkatnya kriminalitas. Kelima, terjadinya pencemaran lingkungan. Keenam, tumbuhnya kenakalan remaja. Dan yang ketujuh, semakin meningkatnya individualisme masyarakat. Baik anak ibu, demikian tadi materi kita tentang globalisasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak ibu bisa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ibu kirim melalui grup WhatsApp kita. Kemudian sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.